Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran fisika bersama Ibu Dian. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang kapasitor, apa itu fungsinya, dan penerapannya dalam alat-alat listrik yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan lebih dalam tentang kapasitor itu sendiri. Kapasitor memiliki kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Jadi sama seperti baterai ya. Nah, kemampuan kapasitor itu disebut dengan kapasitansi atau kapasitas kapasitor. Besarannya disingkat dengan C besar dan memiliki satuan farad. Ini adalah satuan SI. Kata farad diambil untuk menghargai penemuan ilmuwan yang pertama kali ya menemukan kapasitor ini, yaitu Michael Faraday. Ada beberapa satuan kapasitas kapasitor yang digunakan dalam kapasitor ataupun dalam soal-soal tentang kapasitor. Di antaranya 1 mikrofarad kalau kita konversi ke dalam satuan SI itu sama dengan 10 pangkat min 6 farad. 1 nanofarad sama dengan 10 pangkat min 9 farad. 1 pikofarad sama dengan 10 pangkat min 12 farad. Nah, di sebelah kanan ini kalian bisa melihat atau mengingat kembali yang minggu lalu sudah dipelajari ya tentang penampakan dari berbagai macam kapasitor, kemudian ada simbol-simbolnya yang juga berbeda bergantung pada jenis kapasitornya. Kapasitor pada dasarnya terdiri dari 2 buah keping konduktor yang diletakkan sejajar dan dipisahkan sejauh D. Lalu di antara kedua keping tersebut diisi dengan sebuah bahan, bisa zat padat, cair, ataupun gas, misalnya udara, keramik, gelas, nitrogen, maupun belerang. Ya. Dan kemudian ketika ujung-ujung keping kapasitor tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan listrik ya seperti baterai yang mempunyai beda potensial V, maka akan mengalirlah muatan listrik dan mengisi di ujung-ujung kapasitor ini. Sehingga di antara kedua keping kapasitor ini memiliki potensial yang berbeda atau memiliki beda potensial yang besarnya V. Kita bisa menghitung berapa kemampuan kapasitor di sini dalam menyimpan muatan listrik yang dihasilkan oleh beda potensial V tadi dengan formulasi C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitas kapasitor yang satuannya farad, kemudian Q adalah muatan listrik yang satuannya coulomb, dan V adalah beda potensial yang satuannya adalah volt. Kapasitor seperti ini disebut juga dengan kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini memiliki 2 buah keping yang luasnya sama, yaitu disebut A, dan terpisah sejauh D. Di antara ujung-ujung kapasitor ini tadi sudah tersimpan muatan ya, yang berbeda jenis satu keping dengan keping yang lainnya. Dan di antara kedua keping ini disekat dengan sebuah bahan dielektrik. Kita bisa menghitung kapasitansi atau kapasitas kapasitor dengan menggunakan formulasi yang lain, yaitu C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Jadi kapasitas kapasitor itu bergantung pada berbanding lurus dengan epsilon 0, yaitu permitivitas ruang hampa, dan berbanding lurus dengan A, luas penampang keping dalam satuan meter persegi, dan berbanding terbalik dengan D, jarak antar keping.
Baik, selanjutnya adalah potensial listrik dan medan listrik pada kapasitor keping sejajar. Ya, berdasarkan penjelasan tadi, di antara kedua keping kapasitor ini akan timbul beda potensial V dan karena ujung-ujung atau masing-masing keping kapasitor ini sekarang sudah terisi dengan jenis muatan yang berbeda, yang satu positif, yang satu lagi negatif, maka di antara kedua keping ini akan timbul medan listrik. Ya, kalau kita lihat ini di gambar sebelah kanannya akan ada medan listrik E yang arahnya keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Sehingga kita bisa mendapatkan formulasi bahwa formulasi antara hubungan potensial listrik, medan listrik pada kapasitor keping sejajar, yaitu V sama dengan E kali D, di mana V adalah beda potensial antar keping dengan satuan volt, E adalah medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, dan D adalah jarak antar keping dengan satuannya meter. Pada berbagai alat-alat listrik, kapasitor yang digunakan itu biasanya lebih dari satu. Nah, kapasitor-kapasitor tersebut dirangkai sedemikian rupa untuk mendapatkan nilai kapasitansi tertentu sesuai dengan kebutuhan alat listrik tersebut. Ada 3 macam cara untuk merangkainya. Yang pertama dengan cara seri, yang kedua paralel, dan yang ketiga bisa dengan gabungan seri paralel. Untuk kapasitor yang dirangkai secara seri dilakukan dengan cara seperti pada gambar ini. Kapasitornya dirangkai secara sejajar, kaki-kakinya dihubungkan satu sama lain, dan kaki yang sebelah kiri itu dihubungkan dengan kutub positif baterai, kaki yang sebelah kanan paling ujung itu dihubungkan dengan kutub negatif baterai. Skemanya bisa kita lihat pada gambar ini. Baterai tadi memiliki beda potensial V, dan dari baterai itu mengalir muatan sebesar Q. Muatan ini akan mengalir melewati masing-masing kapasitor C1, C2, dan C3. Ketika melewati kapasitor C1, akan mengisi kapasitor sebesar Q1, ya. Dan ujung-ujung kapasitor, di antara ujung-ujung kapasitor tersebut terjadi beda potensial V1. Lalu Q2 juga melewati kapasitor kedua, sehingga di antara ujung-ujung kapasitornya muncul beda potensial V2. Begitu pula dengan kapasitor C3, itu akan timbul beda potensial V3 ketika dilewati oleh arus Q3. Ketiga kapasitor yang dirangkai secara seri ini, nilai kapasitasnya itu sebanding dengan kapasitas penggantinya. Atau kita bisa menghitung kapasitas pengganti dari 3 kapasitor yang dirangkai seri seperti ini dengan satu buah kapasitor seri atau CS. Karakteristik kapasitor yang dirangkai secara seri yang pertama adalah bahwa Q total yang tadi mengalir dari baterai itu akan sama dengan Q1, muatan yang timbul di ujung-ujung kapasitor ke-1, dan akan sama dengan Q2, akan sama dengan Q3, dan akan sama lagi ketika ada kapasitor keempat, kelima, dan seterusnya. Karakteristik yang kedua, rangkaian seri kapasitor itu merupakan rangkaian pembagi tegangan. Jadi, beda potensial total atau tegangan total yang keluar dari baterai itu akan terbagi ke kapasitor C1, C2, dan C3. Sehingga dikatakan bahwa tegangan total sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3, dan ketika ada kapasitor keempat dan seterusnya bisa dilanjutkan penjumlahannya.
Dari pembahasan slide sebelumnya, kita sudah tahu bahwa kapasitor itu atau C sama dengan Q per V, sehingga kita bisa mencari tegangannya atau beda potensialnya V sama dengan Q per C. Dari persamaan atau karakteristik yang kedua tadi, ya, kita ganti V totalnya dengan V-nya dengan Q per C. Ya. V total diganti dengan Q total per C total. V1 diganti dengan Q1 per C1 ditambah V2 adalah Q2 per C2 ditambah Q3 adalah V3 adalah Q3 per C3 dan seterusnya. Nah, karena muatan yang melewati masing-masing kapasitor ini besarnya adalah sama, Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 ya, berdasarkan karakteristik yang pertama ini, sehingga Q-nya bisa dibagi ya, dibagi sehingga hasilnya adalah 1. Maka persamaan akhirnya nilai kapasitor atau kapasitas seri adalah 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Jangan lupa ketika ingin mencari nilai CS-nya, nilai kapasitas serinya harus dibalik dulu ya, karena ini adalah 1 per CS. Untuk kapasitor yang dirangkai secara paralel, pemasangannya dengan cara seperti ini. Jadi dipasang secara berderet dan masing-masing kakinya itu dihubungkan dengan kaki kapasitor yang lain dan ujung yang satunya dihubungkan dengan kutub-kutub baterai. Kita bisa lihat skemanya seperti ini. Baterai tadi dengan beda potensial V akan menghasilkan muatan sebesar Q, dan muatan ini akan mengisi kapasitor C1, C2, dan C3. Kapasitor yang dirangkai secara paralel seperti ini, nilai C1, C2, dan C3-nya itu akan sama dengan CP. Ya, jadi 3 buah kapasitor yang dirangkai paralel, nilainya akan sama dengan 1 buah kapasitor paralel. Kapasitor yang dirangkai secara paralel memiliki karakteristik yang berbeda dengan kapasitor seri. Kalau pada kapasitor seri, tadi yang samanya adalah nilai dari muatannya, Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kalau pada rangkaian kapasitor paralel, yang sama adalah beda potensialnya. Jadi, beda potensialnya V total itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Karakteristik yang keduanya, Q total itu akan terbagi ke kapasitor 1 menjadi Q1 dan akan terbagi ke kapasitor kedua menjadi Q2 dan akan terbagi ke kapasitor ketiga menjadi Q3. Karena C sama dengan Q per V, maka kita bisa mencari Q-nya adalah C kali V. Ya, ini. Nilai Q sama dengan C kali V ini akan kita gantikan ke persamaan karakteristik yang kedua ini. Sehingga menjadi seperti ini persamaannya. Q total menjadi C total kali V total. Q1 menjadi C1 kali V1 ditambah dengan ini Q2, C2 kali V2 ditambah dengan ini adalah Q3, C3 dikali V3 dan seterusnya. Nah, karena nilai dari V total itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, jadi V-nya ini bisa kita bagi ya dengan nilai yang sama, sehingga hasilnya 1 atau dia akan hilang. Jadi yang tertinggal adalah persamaan akhir, nilai kapasitor paralel adalah CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Nah, ini adalah rangkuman dari karakteristik kapasitor seri dan paralel yang tadi sudah dijelaskan. Setengah kali Q dikali V, ya. Adalah C kali V, sehingga Q tadi ini kita bisa ganti dengan C kali V.
Maka persamaannya menjadi setengah dikali C dikali V kuadrat. Baik anak-anakku, kita akan lanjutkan dengan pembahasan contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, diberikan tabel yang menunjukkan besaran-besaran pada kapasitor plat sejajar. Pada kolom pertama, ini ada kapasitor C1, C2, sampai C5, berarti ada 5 buah kapasitor. Pada kolom kedua, menunjukkan kolom koefisien dielektrikum, ya, K, 2K, 3K, 4K, dan 5K. Pada kolom ketiga, itu menunjukkan luas keping, ya, kapasitor pertama luasnya A, kapasitor kedua luasnya 2A, kapasitor ketiga luasnya A, kapasitor keempat luasnya setengah A, dan kapasitor kelima juga luasnya sama setengah A. Pada kolom keempat ini menyatakan jarak di antara kedua keping. Kapasitor pertama jaraknya D, kapasitor kedua jaraknya setengah D, kapasitor ketiga jarak antar kepingnya D, kapasitor keempat 2D, kapasitor kelima jarak antar kepingnya adalah D. Nah, berapakah dari kelima kapasitor ini manakah yang memiliki nilai kapasitas terbesar, ya? Apakah C1, C2, C3, C4 atau C5? Baik, kita sudah pelajari tadi bahwa C sama dengan epsilon dikalikan A per D. Ada persamaan tambahan bahwa epsilon sama dengan epsilon 0 dikalikan K, di mana K adalah tetapan dielektrik untuk udara atau ruang hampa, K-nya sama dengan 1. Ya. Dan epsilon adalah permitivitas bahan dielektrik yang satuannya coulomb per voltmeter. Maksudnya ini adalah kemampuan sebuah bahan dielektrik untuk bisa menyekat muatan listrik yang supaya tidak mengalir di antara kedua keping kapasitor, ya. Baik, kita masukkan nilai-nilai besaran-besaran pada masing-masing kapasitor. Pada kapasitor pertama, yang kita bisa cari C1-nya sama dengan, langsung diganti saja epsilonnya dengan K, ya, kali A per D, karena tadi nilai luas kepingnya adalah A dan jarak antar kepingnya adalah D. Untuk C2, nilai tetapan dielektriknya adalah 2K, kemudian luas kepingnya adalah 2A, dan jarak antar kepingnya adalah setengah D. Sehingga kalau dikalikan, 2 dikali 2 adalah 4, dibagi setengah adalah 8K kali A per D. Lalu kapasitor ketiga, nilai konstanta dielektriknya adalah 2K. Luas kepingnya adalah A, dan jarak antar kepingnya adalah D. Kapasitor C4, tetapan dielektriknya adalah 3K, luas kepingnya adalah setengah dari A, dan jarak antar kepingnya adalah 2 kali D. Sehingga 3 dikalikan setengah dibagi 2, hasilnya adalah 3 per 4 K, ya, A per D. Kemudian kapasitor C5, tetapan dielektriknya adalah 4K, luas kepingnya adalah setengah A, dan jarak antar kepingnya adalah D. 4 dikalikan setengah adalah 2K. 4K dikalikan setengah adalah 2K A per D. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai yang paling besar kita lihat selain A per D, ya, karena A per D-nya itu semua sama ini. Jadi yang kita lihat adalah yang dilingkari ini. K berarti 1K, C1 adalah 1K, C2 adalah 8K, C3 sama dengan 2K, C4 sama dengan
3/4K, dan C5 sama dengan 2K. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa nilai yang terbesar adalah 8K. Jadi kapasitor yang memiliki kapasitas terbesar adalah kapasitor yang kedua. Kita lanjutkan dengan contoh soal kedua. 4 buah kapasitor tersusun seri seperti di samping. Diketahui, ya ini ada C1, C2, C3, dan C4. Diketahui C1 adalah 300 mikrofarad, C2 adalah 400 mikrofarad, C3 adalah 500 mikrofarad, dan C4 adalah 600 mikrofarad. Jika rangkaian dihubungkan dengan baterai yang beda potensialnya adalah 80 volt, hitunglah kapasitas pengganti dari rangkaian tersebut. Ya, ini masih soal yang pernah dipelajari di SMP dulu ya. Baik, caranya ini sekalian mengingatkan, kita selesaikan dulu kapasitor yang dirangkai paralel. Ini C1, C2, C3. Sehingga menjadi satu buah kapasitor paralel CP. Lalu setelah itu dua buah kapasitor CP dan C4 ini kan terhubung seri ya. Baru kita selesaikan secara seri sehingga pada akhirnya nanti akan bernilai kapasitas penggantinya adalah C seri. Ya, ini tidak usah dikonversi ya, tidak usah diubah menjadi farad karena kita tidak akan mencari besaran-besaran lain, hanya mencari kapasitas penggantinya saja. Ya, ini cara yang tadi C1, C2, C3 diparalelkan, tinggal dijumlah-jumlahkan berarti CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan 300 ditambah 400 ditambah 500 sama dengan 1200 mikrofarad. Kemudian CP dan C4 diserikan, yaitu dengan cara 1/CS sama dengan 1/CP ditambah 1/C4. 1/CP-nya tadi 1200 dan C4-nya adalah 600. 1/CS sama dengan 1/1200 ditambah 2/1200, disamakan penyebutnya ya. Sehingga didapat 1/CS sama dengan 3/1200. Nah, yang akan kita cari adalah nilai CS-nya. Jadi kita balik CS per 1 ya, atau CS. Dan ini juga dibalik, 1200 per 3 sama dengan 400 mikrofarad. Berarti kapasitas pengganti dari rangkaian di soal nomor 2 ini adalah mikrofarad. Baik, contoh soal yang ketiga. 2 buah kapasitor yang kapasitasnya 4 pikofarad dan 6 pikofarad dihubungkan seri dengan potensial 30 volt. Hitunglah A. Kapasitas pengganti, B. Muatan pada masing-masing kapasitor, dan C. Beda potensial masing-masing kapasitor. Baik, ini gambarnya. C1 6 pikofarad, maaf ya, 6 pikofarad, dan C2 adalah 4 pikofarad. Diketahui tadi, nah ini juga jangan dulu diubah ke farad ya, nanti di akhir saja, atau kita akan dapatkan tetap dalam satuan piko nanti muatan dan beda potensialnya. Yang pertama, kita akan mencari berapakah kapasitas penggantinya. Ya, kita mudah sekali kita ketahui bahwa C1 dan C2 ini dihubungkan secara seri sehingga nilai kapasitas penggantinya adalah dijumlahkan pecahannya, yaitu 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2.
Kalau kita ingat-ingat lagi materi dulu waktu SMP ya, kapasitor itu berkebalikan dengan rangkaian hambatan ya. Kalau kapasitor paralel itu kebalikan dari rangkaian hambatan paralel. Kapasitor seri justru samanya dengan rangkaian hambatan seri rumusnya. Ya, baik kita lanjutkan. 1/CS sama dengan 1/6 ditambah 1/4. Samakan penyebutnya, jumlahkan, sehingga kita dapatkan 1/CS sama dengan 5/12. Jangan lupa dibalik ya, CS sama dengan 12/5 atau 2,4 pikofarad. Ya, jadi perhatikan satuannya boleh untuk soal nomor A ini masih dalam satuan pikofarad. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan bagian B, menghitung muatan masing-masing kapasitor. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengingat kembali karakteristik rangkaian kapasitor seri, di mana muatan yang mengisi pada masing-masing kapasitor itu besarnya sama dengan muatan total dari baterai. Nah, Q total, muatan totalnya itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus C kali V. Tapi C-nya adalah C yang sudah dirangkai seri, dan V-nya adalah V total. Tadi dari soal A kita sudah mendapatkan bahwa C serinya adalah 2,4 pikofarad, dan dari soal kita dapatkan V totalnya adalah 30 V. Nah, di sini Ibu ubah dulu ya pikofarad menjadi satuan SI, yaitu 10⁻⁻12 farad. Jadi, dikalikan 2,4 kali 10⁻⁻12 dikalikan 30, hasilnya adalah 72 kali 10⁻⁻12 kolom. Ibu akan kembalikan lagi ke dalam satuan piko. Jadi, hasilnya adalah 72 piko kolom. Nah, karena karakteristik yang di atas tadi ini, ya, maka Q1 atau muatan yang mengisi kapasitor ke-1 itu besarnya akan sama dengan muatan yang mengisi kapasitor kedua, Q2. Sama nilainya yaitu 72 pikokolom, sama dengan muatan total. Baik, untuk soal yang C, berapakah beda potensial pada masing-masing kapasitor? Nah, ini ada karakteristik yang kedua pada kapasitor seri, di mana beda potensial di antara ujung-ujung kapasitor itu tidak sama dengan dengan beda potensial dari sumber ya, atau terbagi ya, sehingga kita sebut bahwa V1 ditambah V2 itu sama dengan V total. V1-nya bisa dicari dari Q1 per C1. Nah, tadi Q1-nya kan sama dengan Q total ya, sudah dapat dari tadi soal nomor B, yaitu 72 pikokolom. Maaf, PC ya harusnya ya, pikokolom. Dan C1-nya adalah 4 pikofarad. Hasilnya adalah 18 volt. Pikonya dicoret aja langsung nih ya. Kemudian V2-nya juga Q2 dibagi C2. Q2-nya adalah 72 pikokolom. Maaf ya, ini bukan Q tapi C harusnya, C besar kolom. Dan C2 adalah 6 pikofarad. 72 dibagi 6 adalah 12 volt. Ya, jadi V1-nya 18 volt dan V2-nya 18 volt. Oke, tapi minta dibuktikan betulkah jawabannya? Kita bisa mengecek dari persamaan karakteristik kedua ini, bahwa V1 ditambah V2 harus sama dengan V total. V totalnya kan tadi dari soal 30 volt ya. V1-nya 18 volt, V2-nya 12 volt. Ternyata 18 dibagi 12, ditambah 12, betul 30 volt. Berarti jawaban kita benar. Ini adalah contoh soal yang keempat. Dua buah kapasitor identik dirangkai secara seri. Setiap kapasitor memiliki kapasitansi C. Berapa muatan keseluruhan yang harus disimpan pada rangkaian kapasitor itu agar energi listrik yang tersimpan pada rangkaian itu sebesar W.
Nah, anak-anakku, ini adalah tipe soal UTBK yang pernah keluar di tahun 2019. Kita belajar menyelesaikan soal yang tidak ada angkanya seperti ini ya. Oke. Pilihannya apakah akar CW, apakah akar 2CW, ataukah C yaitu 2 akar CW atau 2 akar 2 CW. Nah, kita ingat lagi nih di sini rumus energi kapasitor. Oke, ternyata ada 3 penulisan rumus energi kapasitor ya. Pertama, W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Karena Q itu adalah bisa kita ganti dengan C kali V, atau bisa dituliskan juga dengan bentuk C sama dengan Q per V, atau kalau kita mau cari V-nya sama dengan Q per C. Ya, ini hanya dibolak-balik aja nih, asal jangan salah membolak-baliknya ya. Sehingga kita bisa menuliskan energi kapasitor itu menjadi bentuk penulisan yang kedua, di mana C-nya ini kita ganti dengan Q per V. Ya, jadi W sama dengan setengah kali Q per V dikali V kuadrat. Ya, V-nya dicoret nih, yang di atas dengan yang di bawah, sehingga hasilnya W sama dengan setengah kali Q kali V. Cara penulisan yang ketiga, yang diganti adalah V kuadratnya. Ya, V kuadratnya diganti dengan, V-nya diganti dengan Q per C. Sehingga W sama dengan setengah kali C, Q per C dikuadratkan. Atau setengah kali Q kuadrat per C kuadrat. Nah, ada 3 rumus nih. Ada 3 persamaan. Sebenarnya nggak banyak sih, hanya itu-itu aja, cuma dibalik-balik. Cuma kita harus paham supaya tidak salah membolak-baliknya. Mana yang harus dipakai untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini? Nah, kita lihat soalnya. Di dalam soal itu ada C, ya, kemudian ada W, terus ada apa lagi nih? Yang ditanyakan adalah muatan Q, ya. Berapa muatan keseluruhan itu kan Q. Berarti kita gunakan yang ada C, W, dan Q. Karena di sini ada W, ada C, tapi tidak ada Q. Di yang kedua ada W, ini ya, ada W, ada Q, ada V, tapi tidak ada C. Di penulisan yang ketiga ada W, ada Q, ada C. Nah, berarti kita gunakan yang ketiga. Oke. Nah, kapasitornya itu kan ada 2 ya, dirangkai seri. Berarti kita cari dulu kapasitas penggantinya, yaitu CS. Ya, pakai rumus 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Masukkan masing-masing nilainya kan C. Jadi 1 per CS sama dengan 1 per C ditambah 1 per C, itu sama dengan 2 per C. Sehingga CS-nya kita balik lagi, C per 2. Kita pakai rumus yang ketiga ya, di mana W sama dengan setengah dikali Q kuadrat per CS. W sama dengan setengah kali Q kuadrat, CS-nya kita ganti dengan C per 2, ini. Sehingga hasil ini ya dikalikan, setengahnya dikalikan dengan 2, sehingga hasilnya W sama dengan Q kuadrat per C. Yang mau dicarikan Q ya, berapa muatan keseluruhan gitu kan. Q kuadratnya kita pindahkan di ruas kiri, W-nya dengan C dikalikan silang, jadi C kali W. Kita butuh Q saja, bukan Q kuadrat, maka Q sama dengan diakarkan ya. Jadi Q sama dengan akar C kali W. Ini adalah option A.